Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Bila Kanjeng Nabi dawuh qala Allah taala itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu dawuhnya Allah, firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Itu namanya hadis qudsi. Kalau melalui malaikat Jibril itu namanya wahyunya Allah yang disebut Al-Qur'an. Rasulullah di dalam hadis qudsi mengatakan qala Allah taala kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Kon Qur'an nggih ngoten. Wa may ya'mal hasanatan falahu asyru amsalihha wa may ya'mal su'an fala yujza illa mislaha. Sapa sing ngamal bagus akan diberi ganjaran lipat 10. Ila sab'i mi'ati dhifin tumeka maring 700 tikelan. Di pahala-pahala itu akan diberi pahala, di ibadah-ibadah itu akan diberi pahala oleh Allah 1000% minimal. Jadi 10 kali lipat itu namanya 1000%. Atau 70.000 sampai 70.000%. Lipat 700 ini kan 70.000%. Enggak ada selain Allah yang mampu memberi gaji. Atau jangan dengan lipat 1000% atau 70.000%, tidak ada. Hanya Allah. Karena Allah tidak butuh dan memiliki banyak. Makanya murah pahalanya. Nah, sekarang orang yang memiliki harta banyak tapi dia butuh, makanya karena sama-sama butuh ya sedikit dalam memberi pahala. Contoh yang 70 niku, yang sama 700 itu termasuk orang yang infak fisabilillah. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Walladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya untuk sabilillah, untuk kepentingannya Allah, untuk menuju jalan kepada Allah, baik untuk madrasah, untuk masjid, untuk pondok pesantren, pendidikan-pendidikan yang lain, termasuk untuk menjaga akidah Islamiyah, menjaga Islam, keamanan orang Islam, itu akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang kamasali habbatin, seperti halnya orang yang menanam habbah. Habbah itu biji, sak biji gabah. Fi kulli sahababi kamasali habbatin ambatan sab'a sanabila, satu biji gabah itu nanti akan tumbuh sab'a sanabil, 7 siung, 7 ulen. Ulen ini ya dompol, cara buah-buahan itu dompol 7 uli. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu uli ada 100 biji. Itu pun masih ada janji lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha, untuk orang-orang yang melakukannya dengan cara sirri, melakukannya dengan cara sembunyi,
Jadi untuk ibadah sedekah lillahi kalimatillah tanpa diketahui lain orang, termasuk sedekah sirri niku, kalau Rasulullah memberi definisi, tangan yang kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Padahal tangan kanan kiri itu selalu bergandengan. Niki parate orang yang memberi dengan orang yang diberi itu tidak bisa lepas. Namun bisa terjadi sedekah sirri niku orang yang memberi sesuatu kepada yang diberi, tapi yang diberi tidak ngerti kalau disedekahi. Ini kudu sedekah sirri. Nah, maka kita belajarlah sedekah sirri. Nanti kita memberi, yang diberi tidak ngerti kalau kita memberi. Loh, kok bisa? Termasuk panjenengan akan memberikan sesuatu kepada orang, lalu dia itu karena menjual barang itu harganya mungkin hanya 10.000. Panjenengan ngerti lah ini 10.000, tapi panjenengan beli 100.000 atau 50.000, berlaga bego. Tapi bukan bego. Kalau bego itu gak dapat pahala karena memang kecerobohan. Kita ngerti barang itu 10.000, tapi kita beli 70.000 atau 100.000. Ini yang 90.000 panjenengan sedekah sirri. Masya Allah. Ada orang menjual barang kepada panjenengan, jadi panjenengan nggak butuh barang itu. Tapi kalau dikasih kan dia itu sedekah kelihatan. Kita beli berapa saja kita beli. Kita tahu nggak ada gunanya barang itu. Tapi kita beli. Ini sedekah sirri. Sedekah sirri. Niku saya ingat kiai saya, Kiai Idris niku pasar. Saya sering dulu tuh bersama beliau. Ketika saya belanja itu biasa saya mundur dengan mobilnya beliau dan beliau derek. Itu ada orang menawarkan celana bagun, celana anu niku lho, celana buntele teligu niku kadang-kadang. Ya dibeli. Dibeli, itu dikasihkan saya. Loh, kenapa dia gak butuh, tapi untuk memberikan kepada orang itu, memberikan gembira kepada dia, wis sampun ini dibeli. Jadi kalau sedekah sirri ini semacam itu. Masya Allah. Nah, kalau itu yang sedekah sirri, dawuh Gusti Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Setiap amal atau setiap ibadah, kullu hasanati, setiap kebaikan itu nanti akan mendapatkan balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, yakni 1000% sampai 70.000%. Kecuali puasa. Nah, kalau puasa bagaimana? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa, karena puasa itu spesialis milik Allah. Yakni fa innahu li, ini urusannya Allah. Puasa ini urusannya Allah, gak masuk di dalam ukurannya ibadah. Artinya wa ana ajzi bihi, akan aku balas sendiri. Akan aku balas sendiri. Tuh, dengerin. Arti kalau amal-amal yang lain, ibadah-ibadah lain,
ini telah dibuka ukuran pahalanya kepada manusia, diobral. Ini ganjarane sakmene, ini ganjarane sakmene. Sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kalau puasa itu tafarroda bimiqdari ilmi sawabi, yang tahu jumlahnya pahalanya hanya Allah, tidak diobral, tidak diperlihatkan kepada manusia. Dan Allah lah yang otoriter mengetahui tentang lipat gandanya kebaikan puasa. Yang berarti wa anza azibihi, Allah akan membalas dengan balasan yang banyak tanpa ditentukan ukurannya. Cara gampangan wis dicawukno ngoten mawon. Itu makna pertama. Ada yang maknani wa ana azibihi, yakni annahu ahabbul ibadati ilayya wal muqaddamu indi. Maknanya illa syauma fa innahu li wa ana azibihi, bahwa puasa itu adalah lebih disenang-senanginya ibadah, lebih menyenangkannya ibadah untuk Allah Ta'ala, dan akan diprioritaskan di hadapan Allah. Kenapa? Karena ibadah-ibadah selain Allah itu, ibadah-ibadah selain puasa itu konangan, bisa diketahui lain orang. Sholat tidak bisa diketahui lain orang, zikir bisa diketahui lain orang, sedekah bisa diketahui lain orang. Untuk puasa tidak ada orang lain yang tahu, karena nggak ada bedanya antara orang puasa dengan tidak puasa, kecuali yang puasa itu memperlihatkan, mengkanda-kandakan, membicarakan. Makanya nanti di surga pun juga akan mendapatkan pintu tersendiri, lawang tersendiri, yaitu yang disebut dengan Rayyan. Pintu Rayyan. Pintu Rayyan itu adalah pintu spesialis untuk orang-orang puasa, yang selain orang puasa tidak bisa lewat pintu itu. Makanya tidak berjubel-jubel, karena sedikit yang akan masuk, pintunya sangat lebar. Kalau pintu sholat mungkin banyak yang akan masuk. Tapi orang spesialis puasa nanti gak menggunakan pintu sholat, akan menggunakan pintu Rayyan yang sepi. Jadi cara pintu tol itu mempunyai kartu banyak, lewat mana saja sama gitu. Itu lek wong puasa. Waladzi nafsi waqala sallallahu alaihi wasallam waladzi nafsi biyadi. Waladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadi kelan kekuasaane Allah. Kekuasaane Allah. Demi zat yang jiwa saya, yang roh saya ada di kekuasaannya, yang ada di tasarrufnya, genggamannya. Karena roh kita itu ada di usbu'in baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari. Umpama wong di antara dua jari, ada dalam kekuasaan dua jari, terserah kaifa yasrifu. Jadi ulingkan kemana dikemanakan bisa. Jiwa kita, roh kita semacam itu ada di genggaman Allah, bisa diambil kapan saja. Masya Allah. Betul. Kula winginane cerita ngoten ngaji ten talun Jumat. Kali yang jamaah ngoten. Yo, kita gak mesti bulan non tapi malam nurun ra mesti. Lah kok terus wingi bengi niku lah kok
Erek sing budal malah ketuane. Ya Allah. Padahal yo sehat-sehat, yo ora lara. Jumat asik bel-belan kali kula. Nah, terus minggu lu saya khatmil Quran nanti maghrib. Terus bengi saya kendurenan. Nah, jam 10 aku jam 11:30. Nah, kurang 5 menit itu awake rada adem jaluk di pijeti 5 menit entek lan. Lho, alah. Ya pancene min usbu'a ini min asabi rahman. Yo sehat yo ora lara lan lho. Mek lara sesek niku jalaran pancene wis dianu lan niku lara sesek niku ora krope wonten gadah penyakit sesek mboten gadah jantung pancen sesek niku mergo roe wis angkat mrono sesek. Lho kula kan panjenengan ngaten iki yo ora mesti ngoten lho. Mulane sing akeh ndongane ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah niku mawon. Jan gak mesti belas. Ya alhamdulillah ora sampai nang rumah sakit wongkur 5 menit. Golek nang rumah sakit niku lek sesek niku uruna. Repot wis corona diadai kotak ora didusi. Sing repot gak oleh takziah pisan. Nah, sing sak keluarga diwenehi mangan 15 dina. Wis. Allah. Kanjeng Nabi dawuh wallazi nafsi biyadillah khulufu famisaimi. Utawi demi yakti utawi tutuke ati abape niku gondone tutuke wong kang poso krana maidai kosong lambunge niku kosong saka panganan iku atya buluh wangi intallah min rihil miski tinimbang sangking gondone misik. Adi di hadapan Allah niku mluhi wangi mulane mungkin mawon ketika mati dalam keadaan puasa niku gondone luwih wangi tinimbang misik. Yang dimaksudkan wal makna annal khulufa aktsaru sawaban minal miski al mandub ilai fil jam'i wa majalisi dzikri. Artinya gondo sing mboten enak, bau yang enggak enak dari puasa itu lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan menggunakan wangen-wangen dari lenga misik. Karena gunakno wangen-wangen sing lenga misik niku disunataken ketika dalam pertemuan perkumpulan dalam majelis zikir. Ora sembarang minyak wangi. Iki sunatan niku minyak wangi sing enak sing kabeh niku legawa. Aku lenga wangi tingkatan serimpi dan senyawa. Niku lek terus kula niku pandangan kula piyambak lho tapi sebaiknya mboten usah nganggo. Lho masalahe napa? Niki nuwun sewu niki kula ukur awak kula lho niki. Kula niku kadang terganggu kok ngoten niku. Nang kendaraan nang apa kok ana wong nganggo lenga wangi sing ya bukan serimpi tapi tingkatane niku lho. Wangine wangi ngene tuh. Jan ya krotok-krotok mulut kok ya ngene. Duh kok iki kok kena wangi ngene iki. Jadi sehingga menurut kula pribadi niku mboten sunat, malah iso dadi makruh, bahkan iso dadi haram.
Nah niki permasalahan angel. Loh, kok iso nganggo lenga wangi haram? Dalile piye? Gak enak dalile niku. Kita menggunakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudhi jarah. Aja nglarakno tangga. Bahkan diaturaken wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, joko ilangno ganjaramu dengan ngundat-ngundat dan gawe lara. Sehingga di dalam menggunakan brambang, menggunakan brambang niku iso ngguguraken kewajibane Jumatan. Kalau ambune kita niku gak enak, yang sehingga ketika kumpul niku marakno nglarakno wong, niki dadi uzure Jumat, gak wajib Jumatan. Juga menjadi uzure jamaah. Kenapa? Karena ibadah meninggalkan untuk menyakiti seseorang itu lebih diprioritaskan daripada ibadah melakukan perintah jamaah atau Jumatan. Jadi panjenengan kalau keluar Jumatan itu menyakitkan orang karena baunya, itu lebih baik enggak Jumatan daripada Jumatan menyakitkan. Dan itu menjadi uzurnya Jumat. Bahkan iso dadi haram. Lha daline nggih niku nglarakno niku begondo sing gak enak niku. Lah niki minyak wangi. Bener jenenge minyak wangi tapi gondone ya menyakitkan. Mungkin disami kena jenengan niku ngene. Lah mulane lek sing minyake mboten enak. Kira-kira nyakitaken dhateng jan walaupun panjenengan seneng mbut niku makruh minimal mungkin iso haram. Adi aja terus wah ampune wangi. Ora niku bukan wangi niku. Adi kalau kena diarani bahwa kesunatan waktu Jumat nganggo lenga wangen. Wingi-wingi kan ngoten diarani nganggo wangen-wangen. Ketika bulan adape tata kramane Jumatan iku nganggo wangen-wangen. Tapi yang walaupun to Jumatan niku kesunatane nganggo wangen-wangen niku bener. Tapi sing iku duduk wangen-wangen sing disunatno. Kenapa kok bukan wangen-wangen disunatno? Karena wangen-wangen itu yang menyedapkan, yang menyenangkan kepada orang-orang yang berdampingan maksudnya, yang disenangi malaikat pula. Dan itu wangi menurut kamu saja. Ayo, wangi menurut kamu sedangkan menurut orang lain melukok. Diwastamil minatib ya bama indaka. Dan ini kan lebih baik-baiknya minyak wangi yang ada di kamu. Jadi sing paling enak dia yang ada di dalam kamu, tapi bukan menurut kamu ya kira-kira yang tidak menyakitkan kepada orang lain. Kenapa? Sawa azabat di annahu tibuha. Alasani maka ni Ahmad yakun nasatin takallubi bihi rawaih al-karya wa wasala bi arrakha ila masyamil hadirin fi jaywarihi wa khabuti bi rijal mazal rihu wa khufya launuhu wa tibun nisa mazal launu wa khufya rihu. Adi nganggo wangen-wangen
atyaba ma indak, yang ada di yang paling bagus sakliyaning lenga sabat, krana lenga sabat niku lengone wong wadon. Dan menurut Imam Ahmad niku najis litaghliba fihi arwaih al-karihah. Jadi gitu. Kenapa? Nganggo kok dikongkon nganggo wangin-wangin, masalahnya agar gondo-gondo yang disengiti niki bisa kalah, bisa tertutup. Dan wa yusila bihi ar-raihata ila masamil hadirin fi jiwarihi. Akhirnya gondone niku bisa menyerap kepada orang-orang yang ada, yang hadir di samping kanan kirinya. Niku akhirnya seneng. Wangi ini. Wangi ini kan baru nih. Nah, berarti kalau diambil mafhum dari ini, minyak wangi sing hadirin di sandinge niku rada merukok niku nggih iso haram. Ane ora aja sembarangan wangen-wangen. Tapi mungkin ya ora pati enek sing wani ngaji ngenten iki. Jelasno haram ngeten iki mboten enten. Mosok lenga wangi kok haram. Nanti lenga wangi sing haram. Niku lek cara kula haram. Nggih niku lenga wangi sing menurut panjenengane wangi tapi nglarakno nangge wong liyane mergo wangine wangi. Niku wangine wangi napa ngoten. Ah niku kula sering niku napa krana irung kula napa ya wong kabeh ngoten kadang duh ampun lerek. Pun penting niku penting. Jadi perlu diinget-inget. Jadi walaupun wangen-wangen lek marakno nyakitno nangge tanggane niku hukume haram. Krana sing dimaksud wangen-wangen yang disunatkan niku tujuannya biar mengalahkan bau-bau yang tidak enak dan bisa diresap oleh orang-orang yang di samping kanan kirinya, yang sehingga ketika kira-kira wong di samping kanan kiri niku enggak seneng ora usah dipakai ngoten. Niku kadang kula malah nganggo masker mergo apa? Ora kuat gondone wangi. Gondone wangine enggak sebaik ini. Nah, pancene lek kelas-kelas murah kan ngoten to. Pun. Yaqulullahu ta'ala azza min qa'il innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasaumu li wa ana ajzi bihi. Di dalam hadis qudsi lagi juga diaturaken, didhawuhaken seorang berpuasa meninggalkan syahwatnya yaitu kumpul sama istri, meninggalkan makan dan minum hanya karena mengikuti perintahnya Allah. Berbeda dengan puasa, siang puasa sampai malam juga puasa, 7 hari ngebleng gak mangan sego blas cuma lontong tok. Padha ae. Gak pernah makan 7 dina gak mangan sego blas cuma makan kembang.
kembang turi ya padha ae kan ya. Ya kembang turi karo lawe pecel. Lah, ini karena Allah. Dilek sing gak mangan niku krana poso dokdeng. Ben jaduk. Ben iso ngilang ora iso balik. Kanjenengan kan tak tahu le jasa-jasa ngono to. Poso ben ora mempan gaman, ora tedas, pacul ora tedas arit. Niku ora le apa-apa, Pak. Malah justru lek harapane niku ora krana pangeran, harapane niku pancen hanya itu, niku iso dosa. Dawuh Allah Ta'ala. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sapa wong ibadah termasuk poso yuridu hayatad dunya hanya menginginkan balasan kebahagiaan di dunia, wazinataha termasuk perhiasan dunia. Panjenengan dadi wong dokdeng niku perhiasan dunia niku. Iso ngilang gak iso balik niku termasuk perhiasan dunia. Termasuk gini kok mau gak tedas gaman. Nah, terus terang, kula niku mboten nate poso, mboten tedas gaman. Sampai saat niki kula mboten tedas gaman. Pemane pacul. Zaman biyen mau sing untuk kula waktu sik kuat mboten tedas sama maneh saniki pun mrotoli kerupuk mawon mboten tedas padha gaman lagi. Oh Pak mawon wis ratus mboten tedas kula. Apa maneh pacul lho mboten tedas blas. Niku dawuhe Gusti Allah sing sapane wong kepingin oleh perhiasan dunia. Niku perhiasan dunia. Iki panjenengan dadi ditembak lakak-lakak dibedil misri. Niku perhiasan dunia niku. Dua fi ilaihi ma'malahum biya takai. Wah. Tak turuti dari Gusti Allah. Wa hum fiha la yubkhasun. Di dunia tidak dikurangi pahalanya. Tapi terus akan ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di akhirat tinggal urusan rokok. Habita ma sona'u wa batilum ma kanu ya'malun. Habita ma sona'u, apa yang ia lakukan semuanya mahbut, lebur. Wa batilum ma kanu yasna'un, apa yang ia lakukan ini batal, zong. Mane wis ora usah poso kok kepingin ngono iki. Daripada panjenengan ditambah lakak-lakak dibedil misli, lebih baik ora tahu dibedil. Lebih baik gak usah ditembak. Daripada kita dibaca orang mempan, lebih baik ora tahu dibaca. Kalau orang dibaca niku hizibnya niku yo bidayatul hidayah. Hizib niku wasoya niku hizib niku akhlak tawadu insyaallah niku benten sing ngatene anu ngoten. Dan apalagi niku dituju
Wong semua amal-amal yang telah diberikan nikmat-kenikmatan yang diberikan Allah di dunia itu bisa mengurangi kenikmatan di akhirat kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah boten wis nate dalam aturaken Rasulullah niku dipun tari oleh Allah Ta'ala, diberi tawaran, diberi pilihan oleh Allah untuk menerima atau tidak bahwa wadin jurang di Mekah itu akan dijadikan emas dan perak tanpa mengurangi pahala di akhirat. Kanjeng Nabi dengan tegasnya tidak milih, malah justru beliau minta satu hari lapar, satu hari kenyang. Kalau pemimpin itu puasa sering lapar akan mengerti tentang keadaan masyarakatnya. Kalau pemimpinnya nggak pernah lapar, nggak tahu rasanya orang lapar, sehingga tidak memperdulikan masalah makanan orang-orang fakir miskin yang sangat kekurangan. Mbak ni wong kuno niku lek ngajarno, kalau kamu ingin jadi pimpinan, langgengkan poso Syawal. Kalau kamu ingin mendapat derajat, sholatlah tahajud. Kalau kamu ingin rezekinya lancar, sholat duha. Tapi ingat, kalau sholat duha ingin rezekinya lancar, gak oleh apa-apa. Kecuali menurut Ibnu Hajar, selama ada urusan pangeran walaupun sedikit tetap dapat. Kalau menurut Imam Ghazali yang diikuti Imam Ramli juga, itu ketika dorongannya akhiratnya lebih banyak itu masih dapat, kalau lebih banyak dunianya gak dapat apa-apa. Cara Ibnu Abdissalam sama sekali gak dapat karena pakai mastam al halal wal haram illa hulibal haram. Itu niku. Mulane ora usah poso kepingin ngene-ngene, ora usah, tapi wis poso kelakoni perintahe Gusti Allah. Kenapa kalau di situ ingin menjadi pimpinan disuruh puasa Syawal? Ini bukan berarti puasa Syawal untuk riadoh mendapatkan jabatan pimpinan, bukan. Supaya kamu bisa mengambil hikmah dari puasa Syawal, di mana puasa Syawal itu banyak tamu, yang kemudian kamu dituntut untuk memberi hidangan, menghormati, ikraman kepada doyuf, pada tamu-tamu itu, mendahulukan mereka untuk beri makan, tapi sementara kamu tidak makan. Dan itu pun tidak diperlihatkan kepada mereka. Inilah jiwa pimpinan yang baik, walaupun dia lapar tidak diketahui oleh anak buahnya, tapi anak buahnya jangan sampai lapar. Niku kronologi latihan nih. Jadi pimpinan poso Syawal, bukan aku tak jadi pimpinan poso Syawal, ora, bukan itu maksudnya. Nah, niku. Makanya di sini dikatakan innama yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena saya, bukan karena jaduk, bukan karena dokdeng, bukan karena ini kemang iso ngilang gak iso balik, iso mabur gak mempan, gaman gak mempan, bedil nih bojone. Wa ana azibi fasaumu li wa ana azibi.
Waqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena orang itu meninggalkan puasa karena Allah, berarti panjenengan niat puasa ya krana perintah Gusti Allah ngoten mawon. Dan kemudian ay khalisun li. Hati murni pada Allah. Fala yadkhulu riya'un bi mujarrati fi'li, tidak riya dengan melaksanakannya. Nah, kalau mengkabarkan aku dengan perbuatannya itu tidak ada riya. Puasa itu tidak bisa riya. Dengan melakukannya puasa tidak bisa riya. Sedangkan puasa itu bisa menjadi riya karena apa itu namanya dikhabar-khabarkan atau karena di hadapan banyak orang ngidang itu menunjukkan kalau dia itu puas. Duh lemes aku ya ngono ya. Luwe aku ngono. Lek mangan poso aku ngene. Nah, lek ngono ya puasa yang dilihat orang mboten mawon. Gak ikhlas karena Allah. Itu sudah beda lagi. Dan wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu royan. Di surga itu ada pintu, jalur pintu yang namanya jalur royan. La yadkhulu illa shaimun, yang bisa masuk hanya orang-orang puasa saja, yang dijanjikan untuk ketemu Allah Ta'ala dalam balasan puasanya. Makanya besok itu ada orang yang masuk surga tanpa diketahui oleh malaikat, bisa masuk surga tanpa melalui Siratal Mustaqim, tanpa melalui penjagaan malaikat yang menjaga Siratal Mustaqim, tanpa melalui malaikat yang menghisap amal. Tiba-tiba sudah ada di surga. Akhirnya malaikat yang bertugas di surga heran. Kamu itu siapa? Kamu tadi melewati Siratal Mustaqim? Enggak. Kamu tadi proses penimbangan amal? Enggak. Ada hisab? Enggak. Nah, kamu itu siapa? Umat Muhammad. Terus bisa mendapatkan pahala derajat yang semacam ini apa? Karena di dunia saya beramal tanpa diketahui orang, maka saya bisa masuk surga tanpa diketahui malaikat. Betul. Itu termasuk apa? Poso. Sedekah siri poso barang itu yang tidak diketahui oleh orang. Kata-kata wana azibihi, kalau ada orang loman kok terus memberikan sendiri, melakukan sendiri, memberi isyarat bahwa pemberiannya itu sangat banyak. Wis ikut demono kabeh wae sing ana kae rasa kok kae. Ngurus aku dhewe ae, takane dhewe ae. Yo, berarti ini ada yang juga tahlilan apa ya ana barang. Yai rasa kok kae. Tak berkatane de mosok luwih cilik kan yo ora to. Ngoten. La yadkhulu ila shaimun fa hadzal qadru min syarkhit ta'at. Fa hadzal qadru min syarkhit ta'at. Semua derajat yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali, mulai dari
bahasan jamaah, bahasan sholat Jum'ah, bahasan mulai dari wudu, sholat sampai puasa. Itu adalah penjelasan-penjelasan separuh taat. Kan taat terbagi menjadi dua. Takwa ada dua, ada takwa lahir, ada takwa batin. Takwa lahir terbagi menjadi dua, melakukan perintah. Mulai dari awal kemarin sampai malam ini bahas masalah melakukan perintah alias taat. Taat yakfikan nyukupi apa adzal qadru ing sira min bidayatil hidayah, di mana ukuran derajat taat dari awal sampai akhir ini sudah cukup bagi engkau untuk mendapatkan bidayatul hidayah. Arti pun cukup untuk bidayatul hidayah. Lalu wa idza tajta ila zakat wal haji au ila mazidin li sarhi salat wa siyam. Kalau panjenengan dengan keterangan yang ada dalam bidayatul hidayah ini belum puas, belum cukup, masih membutuhkan penjelasan zakat, penjelasan haji, atau lebih panjang lagi tentang penjelasan sholat dan penjelasan puasa, fatlubhu mimma awratnahu fi kitabina Ihya'i Ulumuddin, maka silakan Anda berusaha meraih, mengkaji apa yang aku sampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau panjenengan ingin tahu tentang penjelasan-penjelasan syarahnya, penjelasan puasa dengan lebar panjang. Lebar panjang itu mobilnya Pertamina, panjang lebar. Silakan Anda mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Di sana akan lebih gamblang. Untuk bidayatul hidayah dalam ranah taat dicukupkan sini. Niki janjine Imam Ghazali sing diaturaken ngene iku ana zahirut taqwa, ana batinut taqwa. Terus sing zahirut taqwa niku dari ilmu taqwa ada dua macam. Yang pertama taat. Sekarang macam yang kedua. Pun nanti pun angsa sepalih bahasan dalam kitab Bidayatul